Halo, ini adalah Part-Time Duchess Full-Time Human Podcast bersama saya, Fauzia. Jadi hobi saya itu baca, kadang juga saya suka nulis, dan saya senang banget ngobrol. Jadi di podcast ini saya akan ngobrolin hal-hal yang saya baca atau hal-hal yang saya tulis. Hari ini saya ingin ngobrolin tentang salah satu topik yang berhubungan dengan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa. Nah, topik hari ini saya ambil dari salah satu jawaban saya di platform Quora. Jadi di platform itu ada pertanyaan seperti ini. Apa sih perbedaan orang yang suka membaca buku dan orang yang suka mendengarkan saja? Nah, pertanyaan tersebut mengingatkan saya kepada kelas daring narabahasa yang pernah saya ikuti. Jadi narabahasa ini merupakan salah satu penyedia jasa untuk mengasah kemampuan keterampilan berbahasa yang didirikan oleh Ivan Lanin ya. Nah, pada kelas tersebut Ivan Lanin sebagai pemateri menyebutkan ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, menyimak sendiri merupakan keterampilan berbahasa lisan yang pasif. Di KBBI tertulis bahwa menyimak berarti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibicarakan orang. Nah, menyimak juga dapat dikatakan sebagai suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, dan pemahaman untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta untuk memahami makna komunikasi yang disampaikan. Itu menyimak. Jadi tidak hanya sekadar mendengarkan ya, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, dan pemahaman untuk memperoleh informasi. Nah, keterampilan berbahasa berikutnya adalah membaca. Membaca sendiri merupakan keterampilan berbahasa tulis yang pasif ya. Membaca bisa diartikan sebagai mengeja, melafalkan, atau mengucapkan sesuatu yang tertulis dengan tujuan memahami isi dari sesuatu yang tertulis tersebut. Nah, kegiatan membaca sendiri bisa bermanfaat untuk membangun konsep, memperkaya perbendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas, membantu mengerti serta memahami masalah orang lain, dan juga mengembangkan konsep diri. Dan juga ada yang bilang membaca ini adalah sebagai suatu kesenangan ya. Nah, terus keterampilan berbahasa berikutnya adalah berbicara. Keterampilan ini merupakan keterampilan berbahasa lisan yang aktif. Nah, berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, bisa ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami. Keterampilan bahasa yang terakhir adalah menulis, yang merupakan keterampilan berbahasa tulis yang aktif. Nah, menulis sendiri merupakan kegiatan menuangkan buah pikiran nih ke dalam bentuk tulisan. Kegiatan menulis juga merupakan pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara. Jadi, sepertinya kalau untuk menulis maka kita harus bisa menyimak, membaca, dan berbicara. Nah, sepertinya seperti itu ya, karena merupakan pusat pengaplikasian. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana perbedaan orang yang suka membaca dan orang yang suka mendengarkan saja. Sebetulnya kegiatan membaca dan mendengarkan atau menyimak itu termasuk ke dalam keterampilan berbahasa gitu. Keterampilan itu apa sih? Nah, keterampilan sendiri adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Nah, menurut Ivan Lanin, keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilatih secara seimbang. Nah, terus Ivan Lanin juga menambahkan bahwa ia pernah melakukan survei untuk melihat keterampilan berbahasa mana yang dianggap penting oleh responden. Dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan yang dipilih paling sedikit adalah keterampilan membaca gitu. Jadi di antara 4 keterampilan berbahasa, dari hasil survei ternyata orang paling merasa bahwa dia tidak memiliki keterampilan membaca gitu. Jadi anggapan bahwa orang Indonesia tidak suka membaca terbukti pada survei tersebut, dan Ivan Lanin mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Padahal
membaca buku itu sangat penting gitu kan, karena membaca memiliki berbagai manfaat. Di antaranya menstimulasi mental, menambah pengetahuan, memperbanyak kosakata dan meningkatkan memori. Nah, saya jadi juga ingat nih salah satu penulis favorit saya, Cal Newport, itu malah sudah mengampanyekan gerakan slow reading atau membaca secara perlahan, atau mungkin ada juga yang menyebutnya membaca kritis gitu. Gerakan slow reading ini berasal dari ide sederhana bahwasannya membaca buku, terutama buku-buku yang dalam tanda kutip berat gitu ya, secara rutin dan tanpa gangguan ternyata baik loh bagi kesehatan jasmani dan rohani. Kenapa? Karena di tengah gempuran sosial media, berita online, dan bacaan lainnya di internet, slow reading ini dianggap bisa mempertajam kemampuan untuk bekerja menggunakan ide-ide kompleks, serta melatih diri agar tidak mudah mengalami gangguan fokus alias distracted. Nah, Ivan Lanin juga mengatakan nih bahwa memang sebagian besar orang Indonesia masih kurang memiliki minat membaca. Menurutnya, hal tersebut seharusnya diperbaiki karena kegiatan membaca itu membuat seseorang terbiasa dengan struktur kalimat yang bagus. Nah, jadi Ivan Lanin bilang kalau misalnya kita nih hobinya hanya baca feeds media sosial, otak tentu saja akan dipenuhi hal-hal yang ada di media sosial ya, seperti kebencian gitu atau kejulidan gitu kan. Namun ketika membaca tulisan sastra yang dipenuhi kalimat indah serta diksi yang menyejukkan mata, maka yang keluar dari diri juga mencerminkan hal indah tersebut. Nah, tapi keterampilan menyimak juga tidak kalah penting gitu kan. Jika kita tidak mampu menyimak dengan baik, hubungan dengan orang lain juga jadi kurang baik gitu kan. Karena ketika kita menyimak, kita otomatis menjadi pendengar yang baik. Dan menyimak juga mampu membantu kita mencerna informasi dengan lebih berkualitas. Informasi-informasi yang kita dapatkan itu nantinya bisa menunjang pekerjaan yang sedang kita geluti misalnya gitu kan, sehingga hasilnya lebih oke. Jadi kesimpulannya menurut saya, sebaiknya kita tetap melatih keterampilan-keterampilan tersebut, baik membaca maupun mendengarkan atau menyimak ya, karena dua keterampilan tersebut sama-sama memiliki berbagai manfaat positif. Seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi sih saya ingin banget mengasah kemampuan saya menyimak sih, karena memang agak sulit ya bagi saya yang senang banget berbicara alias ngomong, itu menyimak menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Kira-kira keterampilan berbahasa apa yang ingin diasah lebih dalam? Itu tadi obrolan saya hari ini. Terima kasih sekali yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.